Halo sahabat trader, kembali lagi bersama saya Alfian. Seperti biasa, video kali ini membahas saham-saham pilihan member grup Telegram. Bagi Anda yang belum join grup Telegram, Anda bisa klik link di deskripsi untuk bergabung di channel saya dan Anda bisa buka profil channel dan akan ada link untuk join di grup Telegram diskusi karena setiap harinya saya akan tanya beberapa emiten untuk saya analisa. Untuk saham yang pertama kita ada BBKP. BBKP hari ini naik ya 5,37%. Ini rebound dari ARB 2 hari ya. Nah ini perlu diantisipasi juga nih sebetulnya belum valid untuk melanjutkan ya. Kita punya resisten di sini ada di 326. So, kalau saya buat roadmap di BBKP, kita harus memperhatikan resisten di 326. Apabila besok BBKP mampu bertahan di atas 236, maka ada indikasi BBKP tutup gap. Nah, ini ada gap dari 342 sampai dengan resisten tertingginya ada di level 382. Namun apabila besok BBKP tidak mampu bertahan di atas 326, ini yang perlu diantisipasi lagi. Taking profitnya ya. Nah, ini ada support-support low hari ini bisa dijadikan target penurunannya 278, lalu di sini ada support terjauhnya di 242. Maka perlu diantisipasi. Bagi Anda yang scalper mungkin besok BBKP bisa Anda pantau-pantau. Tapi kalau untuk Anda trader swing, BBKP masih belum layak untuk dijadikan emiten pilihan untuk kita bisa entry. Kita masih harus wait and see karena dari tren besarnya belum bisa eh, dijadikan sinyal untuk tren bullish yang cukup kuat. So, kita masih harus menunggu pergerakan BBKP ke depan setidaknya melewati resisten di 382. Apabila 382 ini dilewati, maka kita bisa asumsikan trennya sudah membentuk tren positif ya. Saat ini BBKP harus wait and see dan hati-hati. Selanjutnya kita punya SBMA. SBMA secara tren belum memiliki tren yang positif yang cukup kuat. So, kalau misalkan Anda sudah punya barang di SBMA, Anda boleh perhatikan level 400 yang bisa kita jadikan level support. Sebetulnya ini adalah harami ya. Nah, harusnya memang ada bullish harami di sini. Kalau misalkan Anda mau spekulasi bullish harami, sebaiknya biarkan eh, harga naik dulu ke atas melewati high mother bar-nya ya. High mother bar-nya di 436. Saya boleh asumsikan, kita simulasikan ada pergerakan candle katakanlah besok naik, Anda boleh entry ketika dia breakout dari high mother bar-nya. So, kalau misalkan Anda yang masih punya barang di atas dan apabila besok harga terus turun, ya, harganya terus turun melewati 400, sebaiknya Anda harus cut loss terlebih dahulu di 398 atau 396. Maka target-target selanjutnya yang bisa dijadikan target adalah support selanjutnya ada di 328. Ini yang perlu diantisipasi penurunannya menuju ke 328. Maka 400 bisa diperhatikan besok apabila mampu bertahan di atas 416, maka bisa diasumsikan berpotensi besok akan kembali menguji high-nya. Semoga ya. Saat ini seharusnya masih wait and see karena ini candle inside bar, dia punya mother bar yang belum di break, low-nya belum di break, high-nya belum di break. Sebaiknya kita wait and see sampai high-nya atau low-nya di break baru bisa confirm
arah trennya akan kemana untuk jangka pendek ke depannya. Oke, mungkin cukup untuk market SBMA. Good luck untuk aktivitas Anda di eh, market SBMA. Selanjutnya kita punya Win. Wins juga sebetulnya udah cukup memiliki tren yang positif ya, cuman memang marketnya cenderung naik turun nih. Nah, seperti saat ini SBMA masih dihadapkan oleh support dari moving average. So, kalau kita boleh berasumsi berpotensi saat ini Wins ini menguji area support dari moving average di 159. 159 ini yang menjadi krusial. Apabila mampu bertahan di atas 159, maka ada indikasi SBMA kembali naik, ya, kembali menguji resisten-resisten terdekatnya. Namun kalau misalkan apabila harga tak mampu bertahan di atas 159 dan bertahan di bawah 159, Anda perlu cermati area-area support yang bisa kita jadikan level-level target penurunan. Ini ada di 143, atau boleh kita asumsikan di area ini 148 sampai dengan 143 bisa jadi menjadi target area penurunan untuk Emerson Win ke depan. Maka kita harus wait and see. Bagi Anda yang punya barang di atas mungkin ya, di atas 167, apa yang harus Anda lakukan? Sebaiknya Anda perhatikan level support terdekat ini ada di 165. Apabila 165 dilewati dan bertahan di bawah 165, Anda perhatikan 159. Apabila 159 terus dilewati, maka Anda bisa cut loss dulu di 158 atau 157. Nanti harga di bawah ada reversal untuk mulai rebound lagi, Anda boleh ambil lagi. Ya, cukup spekulasi sih sebetulnya ketika Anda masuk di Wins. Kita tunggu ke depan seperti apa. Saya juga nggak mau banyak berasumsi dan berandai-andai, karena marketnya memang karakternya kita bisa lihat sendiri. Ini naik lalu dibawa turun, turun, naik, dibawa turun, turun, turun. Memang tendensinya naik ya, sebetulnya trennya bullish sebetulnya. Tapi kalau misalkan nggak cermat atau nggak berani cut loss, takutnya ini adalah koreksi besar. Ini yang perlu diantisipasi. Kalau kita lihat weekly-nya, tren besarnya ini udah cukup tinggi sebetulnya. Yang seharusnya dia akan menguji, ya masih rasional dia menguji 140-annya lagi. Ini yang perlu diantisipasi bagi Anda yang sudah punya barang di atas. Maka sebaiknya pertimbangkan cut loss dulu. Apalagi saat ini kalau kita lihat di weekly, ini ada harami, ya, ada harami yang bisa kita jadikan asumsi ini jadi bearish harami. Jadi bearish harami ini kalau valid jadi bearish harami di 164 turun ke bawah, targetnya betul di 148, di 143 yang bisa kita jadikan target penurunannya. So, kita harus antisipasi dan wait and see dulu untuk win sebelum menarik untuk bisa kita jadikan saham pilihan untuk entry. Good luck untuk aktivitas investasi Anda di Emerson Wins. Selanjutnya kita punya Pegas. Pegas ini sebelumnya saya sudah buat roadmap ya dan buat suggest-nya juga di tanggal 22 November. Ini sudah masuk ke TP2 ya. Sebentar lagi mungkin akan diuji nih TP3-nya di 1670. So kalau misalkan Pegas mampu impulsif bergerak terus naik ke atas, maka level-level di atas ini, garis-garis level di atas ini bisa kita jadikan sebagai acuan target profit atau target pergerakan kenaikan harga Pegas. Kalau kita lihat penannya, memang harusnya sebetulnya Pegas ini secara teknikal sangat rasional menguji area 1800. Maka
kita bisa hold panjang untuk Pegas, apalagi ada momentum akhir tahun ya. Akhir tahun ini window dressing, Pegas punya historical yang baik di setiap akhir tahun. Apalagi ini kita lihat ini ada cenderungan cup ya, semoga aja benar-benar jadi cup dan ini bisa membuat kita menghasilkan cuan ke depannya di emiten Pegas. So, apa yang harus kita lakukan saat ini kalau kita masih punya barang di bawah, kita boleh hold atau kita boleh TP sebagian di 1600-an. Karena sebetulnya 1600-an ini adalah resisten kuat karena ada beberapa support yang terjadi di sini dan sudah dilewati, ini menjadi resisten dan ini agak cukup kuat sih sebetulnya. Anda boleh TP sebagian atau Anda boleh hold. So, bagi Anda yang belum punya barang, bagaimana Anda boleh spekulasi entry karena ini masuknya breakout strategi ya dari resisten di 1570. Anda boleh spekulasi entry buy di harga last price sampai dengan turun ke bawah. Antisipasinya kalau memang dia turun, katakanlah dia koreksi besok ke bawah, Anda bisa ambil di 1570. Yang kita berasumsi semoga aja di 1570 besoknya atau lusanya harga akan kembali di bawah naik. Semoga aja ya. So, untuk stop lossnya di mana? Stop lossnya kita gunakan low hari ini di 1540. Berarti 1530 atau 1520 bisa Anda jadikan level stop loss untuk Anda yang baru mau entry. Kalau Anda yang sudah punya barang di bawah lalu ingin tambah muatan, bisa nggak dipegas? Sebetulnya lebih spekulasi ya. Bisa aja sebetulnya. Kalau misalkan Anda punya barang di bawah, Anda lihat lotnya berapa. Maksimal Anda boleh average up itu setengah dari lot yang di bawah. Katakanlah Anda punya lot di bawah ini 10 lot. Anda maksimal hanya boleh beli ketika harga sudah di atas itu maksimal 5 lot. Agar average price Anda tidak terlalu tinggi naiknya. Dan perhatikan level-level yang menjadi target ini ya, bisa Anda jadikan setengahnya ini sebagai trailing stop atau pesan pakai auto order ya di atas harga beli Anda menggunakan trailing stop agar apabila turun ke bawah kita tetap profit. Jangan sampai balik modal udah cuan didiemin, harga turun ke bawah nggak kita amankan profitnya, lama-lama balik modal bahkan bisa bisa turun ke bawah. Tapi saya saat ini ya, untuk saat ini saya masih optimis Pegas akan menguji 1735-nya dulu. Oke, mungkin cukup untuk emiten Pegas. Good luck untuk aktivitas Anda di saham Pegas. Selanjutnya ada Trim. Trim setelah koreksi ya, setelah koreksi dari tanggal berapa ini? Tanggal 4 November ini mulai ada harami sebetulnya. Mulai ada inset bar. Ada inset bar dan mother bar low-nya belum sempat di breakdown ya. Maka low itu bisa kita jadikan support Pak Bu. Supportnya ada di 390. Kita berasumsi, oh ini udah ada hammer nih dua. Dan tertahan oleh support dari moving average juga. Saya boleh eh, bantu buatkan suggest. Ini sifatnya spekulasi ya. Ini sifatnya spekulasi sekali lagi. Apabila Anda mau entry di trim, saya buatkan suggestnya untuk Anda bisa entry di trim. Namun ini sifatnya lebih ke spekulasi high risk. Oke, kita punya mirip double bottom ya. Maka kita bisa buatkan suggestnya. Anda boleh entry di harga closing hari ini. Trim. Bentar, berarti tanggal 25 November ya. November 2021. Trim ada indikasi double bottom. Kita boleh buy di harga closing hari ini di 402. Lalu dengan target kita ambil neckline-nya sebagai target di 420 dulu terdekat.
Selanjutnya kita cari-cari resisten untuk kita jadikan target di atasnya. Kita punya 334, lalu kita punya 348, lalu di sini kita buat, nah di sini ada target resisten yang cukup kuat ya. Selanjutnya di atasnya. So kalau kita buat root map, kita bisa buat seperti ini. Ya double bottomnya ya. Artinya kita punya target profit sekarang ada di 420, 434, selanjutnya ada di 448. Dengan level stop loss kita punya level support di 384, 380. 380 kita jadikan level stop loss. 2 tick di bawah harga supportnya. Oke. Good luck untuk aktivitas investasi Anda di Emerald Trim. Semoga ini bisa menghasilkan cuan. Sekali lagi ini sifatnya spekulasi dan semoga aja spekulasi kita benar-benar menghasilkan cuan. Oh saya revisi revisi ya. 420 ini naik ke 422, salah berarti saya. 422 nih neckline-nya kita bisa jadikan target terdekat. Oke, good luck untuk aktivitas investasi Anda di saham Trim. Selanjutnya kita punya PSGO. PSGO ini cukup dalam hari ini ya. Nah ini antisipasi nih. Sudah dead cross di atas stokastiknya, berarti ada indikasi dia harus turun ke bawah menguji setidaknya 208. Bagi Anda yang punya barang di atas, apa yang Anda harus lakukan? Cut loss. Jelas cut loss. Kalau kita lihat total dari penurunan dari tanggal 23 sampai tanggal 24 November, ini kurang lebih 10 sampai 11% ya. Selama masih di bawah 10% atau di bawah 15%, sebaiknya Anda bisa cut loss. Kita tunggu di bawah, nanti ada reversal, Anda boleh entry lagi. Saya boleh ingatkan ketika Anda cut loss pada saham yang bullish trend, bullish kuat ya. Ini cukup ada bullish kuat di sini secara jangka pendeknya. Ini double bottom ya. Anda tinggal cari reversal di bawah. Jangan langsung habis cut loss ditinggal. Besok-besok Anda perhatikan lagi. Anda pantau lagi PSGO. Kalau misalkan sudah ada reversal di bawah, ada pembalikan arah untuk naik lagi, Anda boleh entry lagi. So bisa kita simulasikan atau buat roadmapnya, bisa jadi akan naik seperti ini. Ya. Selama dia masih bertahan di atas 200. Kalau sudah turun di bawah 200, ini trennya sudah berbalik arah, udah downtrend berarti. Secara teknikal melihat dari moving average, kasat mata pun juga kelihatan ini sudah 45 derajat naik ke atas. Kita tinggal cari harga di bawah untuk kita entry. Mas Alfian bisa nggak kalau misalkan posisi saya hold, kan Mas Alfian bilang ada indikasi naik. Kalau saya diemin nanti kan posisi saya di atas bisa kekejar tuh. Anda terlalu spekulasi seperti itu. Ya boleh aja, siapa yang nggak boleh. Nggak ada yang ngelarang juga kalau Anda mau berspekulasi seperti itu. Ya tapi sifatnya lebih besar risknya, spekulasinya sangat beresiko ketimbang Anda harus cut loss dulu, nanti di bawah ada reversal Anda bisa entry lagi. Sebaiknya seperti itu kalau menurut saya. Ya. Cukup untuk PSGO, good luck untuk aktivitas Anda di saham PSGO. Selanjutnya kita punya Toys. Toys ini ada indikasi double bottom juga sebetulnya. So, Anda harus perhatikan low dari 175. Apabila Toys mampu turun ke 175, ini bisa jadi Toysnya terus turun menguji 163. Kalau kita sudah masuk di grup WhatsApp ya, grup premium, grup kelas ultimate di grup WhatsApp, saya sudah mengajarkan dan mungkin setiap minggu saya mengajarkan tentang double bottom. Itu ada beberapa jenis. Yang pertama ada Adam if ya, Adam terus if atau Adam if Adam. Dan kalau seperti ini tos ada indikasi ini Adam if. Adam if itu
if kalau Adam dia reversal, dia lancip. Tapi kalau kalau if dia lebih membuat zona base ya. Ini zona base yang menjadi low-nya jadi base, ini jadi if Adam. Adam if. Ya double bottom Adam if. So apa yang harus kita lakukan? Anda boleh spekulasi entry, Pak. Anda boleh spekulasi entry di harga saat ini, perhatikan support di 175. Apabila terus bertahan di bawah 175, Anda boleh cut loss. Kalau kita lihat risknya, ya, ini risknya hanya 4%. Kalau kita buat stop lossnya di 173, 170 pun, ini risknya hanya 5%. Kita buat risknya di 173 lah, ya. Ada 4,5%. Boleh Anda berspekulasi. So, kita lihat di sini pun juga ada stokastik yang sudah mulai menghadap ke atas dan sudah mulai golden cross ya. Anda boleh spekulasi. Dengan begitu saya bantu untuk buatkan trading planningnya. Terus tanggal 25 November 2021 ini sifatnya kalau ada if double bottom ya, double bottom, Anda sifatnya ini apa namanya, akumulasi ya. Ini akumulasi masih di area ini, artinya Anda punya area akumulasi di 187 sampai dengan ke bawah. Anda boleh entry buy di 181. Lalu targetnya kita buat neckline di sini, target 204. 204 kita bisa jadikan target. Stop loss dulu ya, saya buat stop lossnya ada low di 175, 172 lah, kita jadikan stop loss spekulasi ya. 172 boleh kita jadikan stop loss. Lalu target-target selanjutnya ada di mana? Kita coba buatkan target di sini, ada resisten di 230, maka kalau dia breakout dari neckline-nya di 204 ini valid jadi double bottom ini. Kita coba cari lagi, di sini ada resisten. Ya, di sini ada resisten juga 240. Lalu di sini ada resisten. Ya, saya ambil di sini aja 248, dan tertingginya sebetulnya di atas juga masih ada resisten ya. Ya, saya tandain aja terus. Tapi saya ambil tiga level target aja ya untuk dijadikan target selanjutnya. 204, lalu 230, lalu kita punya 248. 8 target terjauhnya. Oke. Ini ada double bottom Adam if yang pastinya bagi Anda alumni kelas ultimate ya di grup WhatsApp, Anda sudah paham dengan analisa Adam if double bottom. Bagi Anda yang belum join kelas ultimate, Anda bisa hubungi saya di Telegram. Selanjutnya kita punya BKSW. BKSW ini masih sideways. Anda boleh perhatikan level supportnya ada di 179. Apa yang harus Anda lakukan ketika Anda punya barang di atas ya? Anda perhatikan 179, turun dari 179 Anda harus buang, karena ini Anda harus antisipasi ini jadi racing weight. Kalau ini jadi racing weight, ini benar-benar turun ke bawah nih, Pak, hati-hati. Bisa turun ke bawah, menguji support selanjutnya. Ada di 171. 169 sampai dengan 156. Ini yang perlu diantisipasi. BKSW tendensinya downtrend. Saya sering bilang setiap video-video saya, jangan cari market yang sideways, apalagi yang downtrend. Saat ini BKSW sideways. Sideways-nya tendensinya nih bearish masalahnya. Kita sideways aja, jangan spekulasi, apalagi marketnya downtrend. Harusnya Anda harus sangat
baik ya memilih emiten, atau Anda harus selektif sekali cari emiten-emiten yang saya sering bilang juga secara kasat mata pun juga terlihat dari moving average-nya bergerak naik ke atas ini 45 derajat, itu sedang bullish trend. Anda cari reversalnya di bawah untuk ya mulai naik, beli di bawah, jual di atas terpenuhi. Tapi kalau Anda seperti ini bisa-bisa beli di atas, jual di bawah. Anda jangan berspekulasi. Jangan sampai Anda trading itu berdasarkan hope, berdasarkan harapan. Semoga aja BKSW naik. Ya semoga aja eh, BKSW breakout resistance tanpa ada analisa yang konkret, yang realistisnya. Anda harus menganalisa berdasarkan mata, bukan berdasarkan pikiran atau hope atau harapan ya. Kalau Anda menganalisa berdasarkan harapan, sampai kapanpun Anda akan jadi trader yang gagal. Coba pegang deh omongan saya. Saya mulai trading itu dari 2012 sampai dengan eh, saat ini. Harapan yang sering saya utarakan terhadap setiap emiten, ini dampaknya akan semakin hancur. Jadi kalau misalkan saya melihat ada pergerakan downtrend, ketika saya sudah entry lalu market bergerak downtrend, saya harus cut loss. Itu paling yang harus dianjurkan, paling-paling yang harus Anda lakukan. Berani cut loss. Kalau Anda entry dan Anda hold di saham downtrend, Anda akan rugi waktu, rugi pikiran, rugi uang. Cut loss, sisa modalnya bisa Anda gunakan untuk cari emiten-emiten yang potensinya besok cuan. Jangan sampai berlarut-larut untuk menahan saham-saham yang downtrend. Saya punya budget Mas Alfian untuk average down. Bisa nggak? Nah, saya sering bilang juga average down. Average down itu Anda harus punya budget lotnya lebih 2 kali lipat daripada lot yang di atas. Kalau Anda sudah entry yang di atas 10 lot, Anda harus punya budget 20 lot. Boleh nggak di bawah itu dari misalkan saya punya budget 10 lot. Lalu di atas saya punya 10 lot juga, boleh nggak? Kan sama, di atas 10 lot, di bawah 10 lot. Average price Anda nggak akan turun jauh, Pak. Jadi sama aja, walaupun Anda entry lagi di bawah, average price Anda kan tetap di atas. Sama aja nyangkutin budget baru kan, sama aja nyangkutin modal baru. Jadi sebaiknya itu modal sebaiknya untuk dialihkan kepada saham-saham yang besok bisa berpotensi cuan, daripada menyemplungkan uang yang uang apa ini, uang baru ya, modal baru Anda cemplungin lagi ke saham-saham yang trennya kurang bagus ya. Ini salah satu strategi yang kurang tepat kalau menurut saya ya. Semoga ini bisa dipahami dengan baik. Good luck untuk aktivitas investasi Anda di di BSKW, BKSW maksudnya. Selanjutnya kita punya Digi. Digi ini downtrend ya. Digi ini downtrend dan eh, saya bingung kenapa rekan-rekan member banyak yang request saya harus menganalisa saham Digi. Secara kasat mata pun sudah terlihat nih Pak. Moving average-nya sudah nukik ke bawah. So, apa yang akan terjadi kalau kita sudah lihat moving average-nya turun ke bawah? Ya berarti saham ini trennya downtrend sekali, ya, mengarah ke bawah. Anda bukan market maker kan? Anda bukan pemodal besar kan? Kalau Anda market maker, Anda punya ratusan miliar untuk ngangkat saham ini naik, silakan. Tapi kalau misalkan Anda sebagai followers, mohon maaf, budget Anda terbatas, sebaiknya Anda wait and see di saham-saham yang sedang terjadi downtrend. Biarkan market bergerak eh, naik dulu ya, dan moving average bergerak naik ke atas, candle bergerak di atas moving average, baru Anda boleh pertimbangkan untuk entry di saham-saham yang sudah mulai ada transisi bullishnya. Tapi kalau seperti di gini, saya rasa Anda harus memperhatikan support terdekatnya di 107. Nah, ini 107 ini punya support. Lalu di bawah punya support juga di harga 101 ya, di harga 100-an. Ini kalau misalkan saya buat roadmap,
Kalau Anda sudah masuk kelas ultimate, ya, Anda pasti paham encoding bearish. Ini ada lower high, ya, nantinya akan membentuk lower low yang baru. Ini yang perlu Anda antisipasi. So, Anda bisa perhatikan support terdekatnya ada di 171. 171 dilewati, maka targetnya ada di 101. Anda harus antisipasi ini. Apa yang Anda harus lakukan ketika eh, Anda punya barang di atas selama masih di bawah 10 atau 15%, baiknya cut loss. Kalau masih di bawah 10%, cut loss nggak masalah. Anda bisa gunakan sisanya untuk cari emiten-emiten yang besok potensial naik atau 1 minggu ke depan potensialnya naik. So, Digi ini tidak bisa dijadikan emiten pilihan dulu untuk sementara. Kita lihat market Digi ke depan. Good luck untuk aktivitas investasi Anda di saham Digi. Selanjutnya kita beralih ke BNII. BNII ini sifatnya masih harus wait and see sebetulnya ya. Kalau Anda scalper, Anda boleh perhatikan penurunan-penurunannya 2-3 hari mendatang sampai dengan target di 362. Kalau Anda scalper, sekali lagi, Anda perhatikan 362, Anda boleh bisa mulai serok. Dengan stop loss, kita punya support di 300, berapa ini? 360. 360 dilewati terus turun, maka trennya patah. So, dengan begini kita coba buat roadmap, dia akan menguji 360-annya, 362. Semoga aja kita melihat ada indikasi moving average-nya menghadap ke atas, dia akan menguji support dari moving average, lalu di bawah naik ke atas. Semoga aja ya, ini masuknya spekulasi. Saya belum melihat cukup menarik ya di saham BNI ini, yang masih harus diantisipasi. Bagi Anda yang scalper, Anda boleh pantau-pantau. Tapi kalau untuk swing, saya rasa masih banyak emiten-emiten atau saham-saham yang bisa lebih produktif menghasilkan cuan untuk Anda daripada Anda harus berspekulasi di emiten-emiten seperti ini. Makanya saya sering sampaikan juga pesan kepada Anda, ada beberapa hal yang membuat trader itu selalu gagal. Yang pertama, tidak mau cut loss. Itu yang pertama, salah satunya. Yang kedua, Anda terlalu banyak berspekulasi di saham-saham yang sedang dibicarakan. Mungkin Anda melihat BNI ini sering dibicarakan, lalu Anda ikut-ikutan entry. Itulah salah satu juga yang mengakibatkan kita nggak akan pernah berhasil di industri pasar modal. Semoga ini bermanfaat untuk Anda. Kita ketemu lagi di video-video analisa saham selanjutnya. Saya Alfian, salam cuan selalu untuk Anda. Terima kasih.